Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang dua negara yang tengah beradu kekuatan. Ya, benar sekali. Rusia dan Ukraina. Namun, tahukah kamu jika kedua negara itu dahulunya ada dalam satu kekuasaan yang sama? Bahkan, jauh di masa dahulu, Rusia dan Ukraina pernah berada dalam satu kerajaan. Dalam video kali ini, aku akan sedikit menceritakan masa lalu dua negara yang kini tengah bertikai. Masa lalu Rusia dan Ukraina. Selamat mendengarkan, jangan lupa pasang earphone-mu. Kisah ini akan menjadi dongeng sebelum tidurmu. Kisah ini dimulai pada abad ke-9 Masehi. Kala itu, berdiri sebuah kerajaan besar yang bernama Kievan Rus. Kerajaan yang menguasai kawasan yang pada saat ini menjadi bagian dari Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Kerajaan ini didirikan oleh Oleg dari Novgorod. Ia juga dikenal sebagai Pangeran Varangia atau Khanum. Kerajaan ini berkuasa cukup lama, sekitar 4 abad. Di abad 13, kerajaan ini harus mengalami penderitaan akibat kekalahan dari bangsa Mongol. Kekalahan itu membuat kerajaan Kievan Rus runtuh dan membentuk negara kecil seperti Republik Novgorod dan Vladimir Suzdal. Lalu, pemerintahan Vladimir Suzdal pun dikalahkan oleh Kekaisaran Mongol dan lagi-lagi membentuk negara-negara yang lebih kecil. Salah satunya adalah Kadipaten Agung Moskow, yang di kemudian hari berganti nama menjadi Kekaisaran Rusia. Di masa-masa ini, Kekaisaran Rusia menjadi penguasa yang dominan atas daerah Ukraina. Lalu, sebuah partai politik radikal pertama kalinya lahir di Lviv. Pada masa itu juga, Perang Dunia I meletus. Hal ini membuat Rusia menyerang Galicia. Namun, pada tahun 1917, kekuatan Rusia mulai melemah. Bahkan, menyebabkan Kaisar Rusia yang bernama Tsar Nicholas II terguling, dan juga seluruh keluarganya ikut dihabisi. Di momen inilah revolusi kaum kiri dimulai di Rusia. Setelah revolusi Bolshevik meletus, pergerakan kemerdekaan Ukraina ikut bergerak. Akhirnya, sejak 8 November 1917 hingga 17 November 1921, terjadi Perang Kemerdekaan Ukraina. Pada 1921, Republik Sosialis Soviet Ukraina terbentuk dan kemudian menjadi bagian daripada Uni Soviet. Setelah dalam naungan Uni Soviet, Ukraina tidak menjadikan bahasa Ukraina menjadi bahasa resmi di tanah Ukraina. Hal ini karena pengaruh budaya Rusia yang menguat di zaman Stalin. Ketika di bawah Uni Soviet, tepatnya pada tahun 1929, Organisasi Nasional Ukraina berdiri. Ukraina seakan diperlakukan sebagai anak tiri oleh Uni Soviet. 10 tahun kemudian, Ukraina bertekuk lutut di bawah Soviet karena Stalin yang begitu kuat. Lalu, pada Perang Dunia Kedua, ketika Jerman mampu menguasai daerah Ukraina, Jerman memanfaatkan aktivis nasionalis Ukraina untuk melawan tentara merah milik Soviet. Usaha Jerman tak berjalan mulus, karena di tahun 1945, Ukraina kembali berada di bawah pengaruh Soviet. Stalin begitu kuat mempertahankan Ukraina dengan berbagai cara, mulai dari cara yang halus hingga cukup radikal. Salah satunya dengan cara genosida semacam Holocaust yang dilakukan Hitler kepada bangsa Yahudi. Peristiwa ini dikenal sebagai Holodomor, yaitu pemusnahan semangat bangsa Ukraina dengan cara melakukan pembunuhan dan pembiaran kelaparan massal. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1932 sampai 1933. Pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin,
tepatnya 26 Desember 1991, Mikhail Gorbachev menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu juga sekaligus menjadi akhir daripada Uni Soviet, sebuah negara adidaya yang sangat luas. Soviet pun terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil. Masa-masa keruntuhan Soviet dimanfaatkan oleh Ukraina untuk terbebas dari pengaruh bangsa Rusia. 4 bulan sebelum keruntuhan Soviet, Ukraina menyatakan kemerdekaannya. Hal itu terjadi di tanggal 24 Agustus 1991. Kamu pasti pernah mendengar istilah Susamopon? Pasti dong. Bangsa Ukraina juga mengalami hal itu. Setelah merdeka, ia masih mengingat kekejaman Stalin yang notabene berasal dari bangsa Rusia. Sehingga bangsa Ukraina tak mau bersanding dengan Rusia. Karena bangsa Ukraina kerap memiliki kenangan yang pahit ketika bersanding dengan Rusia. Kebetulan saat itu negara-negara Eropa yang tercakup dalam NATO tidak sealiran dengan Rusia. Sehingga cara paling baik yang diambil Ukraina adalah bergabung dengan NATO. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab kemarahan Rusia, karena Rusia dan NATO tidak pernah akur. Dari riwayat singkat kedua negara itu, aku sudah merangkum beberapa konflik yang pernah terjadi antara Ukraina dan Rusia. Pertama, Revolusi Bolshevik tahun 1917. Ukraina memang tidak terlibat dalam revolusi yang dilakukan oleh Lenin pada tahun 1917, tetapi pada saat itu, bangsa Ukraina memaksakan kehendak untuk memerdekakan diri dari pengaruh Rusia. Akhirnya, golongan yang pro kepada Rusia melakukan perlawanan yang menyebabkan sebuah perang yang disebut sebagai Perang Kemerdekaan. Perang ini disebut juga sebagai Perang Saudara Rusia. Menolak perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Pada masa ini, Ukraina dipimpin oleh seorang presiden yang pro kepada Rusia. Presiden itu bernama Viktor Yanukovych. Demi mempererat hubungan dengan Moskow, ibu kota Rusia, Viktor rela menolak perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Hal ini memicu kemarahan bangsa Ukraina yang kontra dengan Rusia. Akhirnya, unjuk rasa terjadi di mana-mana, hingga menyebabkan Viktor lengser dari pemerintahannya pada tahun 2014. Hal ini kemudian direspon oleh Rusia, tetapi dengan cara mengambil paksa wilayah Crimea yang saat itu merupakan bagian daripada Ukraina. Perjanjian damai yang dilanggar. Pada tahun 2015, Rusia dan Ukraina sempat sepakat untuk berdamai. Akhirnya, perjanjian ini berjalan dengan dibantu beberapa negara, seperti Jerman dan Prancis. Namun, perjanjian ini tak bertahan lama, karena salah satu dari kedua pihak melanggar gencatan senjata. Rusia tak mau Ukraina masuk NATO. Rusia seperti seorang pacar yang sangat posesif pada Ukraina. Ia benar-benar tak mau Ukraina bergabung dengan yang tidak sehaluan dengan Rusia. Akibat keinginan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota NATO, Rusia kembali kebakaran jenggot dan menekan Ukraina. Saling klaim masa lalu. Putin, presiden Rusia baru-baru ini menulis dalam sebuah esai yang mana dalam tulisan itu ia mengklaim jika Ukraina dan Rusia seperti satu orang. Itu berarti Ukraina dan Rusia adalah kesatuan dan memiliki latar belakang yang sama. Namun, hal ini dibantah berulang kali oleh Ukraina. Menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam segi bahasa, budaya, bahkan politiknya. Begitulah kiranya kisah konflik dua negara yang sebetulnya seperti saudara. Bagaimanapun juga, dua negara ini dahulunya sempat berada dalam satu bendera yang sama. Lantas, semua berubah ketika keduanya sama-sama memiliki ego dan ambisi kelompok. Akhirnya, pertikaian pun tak bisa dihindari. Bagaimanapun, dan karena sebab apapun, perang adalah cara terburuk dalam menyelesaikan masalah.
Aku mengajak kamu semua untuk berdoa. Semoga kedua negara itu lekas kembali berdamai dan tidak terus bertikai. Aku berharap kisah ini bisa berakhir dan selesai dengan damai. Jika kamu suka dengan kisah ini, bagikan ke teman-teman, kekasih, atau sahabatmu. Ingat juga untuk menekan tombol berlangganan, karena dukunganmu sangat berharga bagiku. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.